Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Tiara Rizky dengan NIM 210361101. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dari destilasi. Di mana definisi dari destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas. Destilasi sederhana atau destilasi biasa adalah teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Hasil dari destilasi disebut dengan destilat dan sisanya disebut dengan residu. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan atau definisi juga untuk teknik pemisahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan hingga menguap dan uap kembali berubah menjadi dalam bentuk cair. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu tentang prinsip destilasi, di mana perbedaan titik didih zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut sehingga zat atau senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, jika didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni. Prinsip kerja destilasi adalah memisahkan titik didih konkretnya. Penyulingan dengan cara ini dilakukan dengan merendam bahan yang akan disuling di dalam air, lalu direbus. Uap air yang keluar dialiri melalui kondensor atau alat pendingin agar menjadi cair atau terkondensasi kembali. Destilasi adalah suatu proses bertujuan untuk memisahkan suatu substansi dari campuran yang atau memisahkan suatu substansi yang mudah menguap dari substansi lain yang relatif tidak menguap. Proses destilasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu mengubah substansi dalam bentuk uapnya. Misalnya, awalnya adalah cair, maka harus dibuat dalam bentuk uap. Memindahkan uap yang telah terbentuk, mengonsentrasi uap yang terbentuk menjadi cair kembali. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi destilasi. Yang pertama, jenis bahan yang didestilasi. Yang kedua, yaitu temperatur. Yang ketiga adalah volume bahan. Dan yang keempat adalah waktu destilasi. Faktor yang paling mempengaruhi dari destilasi ini adalah temperatur, di mana prinsip dari destilasi itu sendiri merupakan perbedaan titik didih atau pemisahan campuran berdasarkan pada titik didih zat yang tercampur. Selanjutnya, yaitu tentang eh, jenis-jenis dari destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana atau destilasi biasa. Destilasi ini umumnya menaikkan suhu, tekanan uapnya di atas cairan atau tekanan atmosfer. Yang kedua yaitu destilasi azotrop. Destilasi azotrop yaitu destilasi yang menguapkan zat cair tanpa perubahan komposisi. Yang ketiga yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat atau destilasi terfraksi yaitu proses yang komponennya secara bertingkat diuapkan dan diembunkan. Yang keempat itu destilasi vakum. Destilasi vakum yaitu destilasi yang memurnikan senyawa yang larut dalam air titik didih tinggi sehingga tekanan lingkungan harus diturunkan agar tekanan tim turun.
Yang kelima yaitu destilasi uap. Destilasi uap adalah penyaringan suatu campuran air dari bahan yang tidak larut sempurna atau larutan sebagian dengan menurunkan tekanan sistem hingga didapat hasil penyulingan jauh di bawah titik didih awal. Next. Bagaimana mengatasi overheating pada destilasi? Overheating pada destilasi dapat diatasi dengan cara menambahkan air pada labu. Dengan begitu, suhu yang telah melewati batas titik didih penguapan dapat turun kembali sehingga pelarut yang titik didihnya lebih tinggi dari zat terlarut untuk destilasi tidak ikut menguap dan bercampur. Selanjutnya yaitu contoh destilasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemurnian minyak tanah dengan destilasi vakum. Yang kedua, pembuatan gas cair dari udara dengan destilasi bertingkat dan juga dengan pembuatan alkohol. Kapan menghentikan proses destilasi? Yaitu saat destilatnya sudah kembali bening atau tidak pudar lagi. Dan juga pada saat tidak ada lagi tetesan atau penguapan yang terjadi labu pada labu pada termometer atau labu tersebut, dan juga tidak ada tetesan lagi uh, uh, destilatnya. Selanjutnya, berikut merupakan rangkaian alat dari destilasi. Yang pada bagian pertama yaitu termometer untuk mengukur suhu atau titik didihnya yang akan menguap terlebih dahulu. Yang kedua merupakan larutan yang tercampur yang digunakan sebagai bahan utama pada proses destilasi ini. Yang ketiga itu batu didih yang berguna atau berfungsi untuk pemerataan panas. Yang keempat atau penangas yang digunakan. Yang kelima yaitu pendingin atau kondensor. Kondensor. Yang keenam yaitu ada adaptor. Yang ketujuh ada celahnya. Yang kedelapan air masuk dan yang kesembilan air keluar. Yang 10 merupakan destilatnya. Rangkaian alat ini dengan stepnya yaitu pertama, larutan yang telah tercampur tersebut dipanaskan, lalu larutan yang mendidih yang paling rendah akan menguap terlebih dahulu dan tercatat pada termometer tersebut dan akan mengalir dan akan didinginkan kembali. Uapnya tersebut akan didinginkan kembali pada kondensor yaitu nomor 5 tersebut, dan hasilnya akan terdapat pada destilatnya akan terdapat pada nomor 10-nya tersebut pada Erlenmeyer. Pada kondensor didapatkan pendinginnya atau air masuknya dari nomor 8 ke nomor 9. Hal ini bertujuan airnya agar airnya tersebut tidak terlalu cepat untuk keluar masuk, karena jika dia dimasukkan dari atas maka air tersebut akan mengalir dengan cepat. Jika dia dimasukkan dari nomor 8 ke nomor 9 atau dari bawah ke atas, aliran airnya itu akan berlangsung sedikit lebih lama daripada dimasukkan dari atas ke bawah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.